Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Baiklah anak-anak, di pertemuan kita yang kedua kali ini kita masih akan membahas tentang materi surat lamaran pekerjaan. Nah, sebagai lanjutan dari materi surat lamaran pekerjaan yang minggu lalu sudah kita bahas, pada kesempatan kali ini kalian juga masih akan memahami dan membuat dan bisa nanti diharapkan membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelum materi saya sampaikan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat menentukan aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kaidah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang terdapat atau yang dimuat di media sosial. Nah, anak-anak, apa itu aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan? Karena begini, selain kalian memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kalian juga sangat penting harus mengetahui apa itu aspek penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas dua hal, hampir sama dengan teks-teks yang lain, yaitu ada pernyataan umum atau yang disebut tesis dan ada argumentasi. Nah, pernyataan umum ini atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sedangkan argumentasi berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum tersebut atau tesis tersebut. Misalnya, ini dalam sebuah surat lamar pekerjaan yang dimaksud sebagai pernyataan umum atau tesis itu yang menyatakan siapa atau identitas dari pelamar. Contohnya pada pernyataan ini, dalam surat lamaran pekerjaan ada saya yang bertanda tangan di bawah ini. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan mungkin juga alamat. Kemudian ada kalimat seperti ini, dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak atau ibu agar kiranya dapat diterima sebagai karyawan pada perusahaan yang bapak ibu pimpin. Nah, seperti itu di dalam teks lamaran pekerjaan hal tersebut dinyatakan sebagai pernyataan umum atau disebut juga sebagai pernyataan umum. Sedangkan argumentasi dalam surat lamar pekerjaan itu merupakan bagian yang menguatkan. Jadi kalau tadi ada pernyataan umum yang berupa identitas pelamar, maka argumentasi merupakan bagian yang menguatkan pernyataan umum tersebut. Biasanya di situ dikemukakan kualifikasi pelamar. Contoh dalam kalimat surat lamar pekerjaan adalah begini, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi, misalnya fotokopi transkrip nilai, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, surat keterangan kesehatan maupun pas foto. Nah, ini yang dimaksud sebagai argumentasi, sebagai bagian yang menguatkan pernyataan umum. Isinya apa? Kualifikasi diri pelamar. Itu aspek penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan, aspek kebahasaan yang diutamakan yaitu yang pertama ketepatan pilihan kata.
atau diksi. Kata-kata yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu harus dipilih dengan cermat agar memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Nah, bagaimana ketepatan pilihan kata itu? Misalnya pada saat kalian membuat salam pembuka, maka ketepatan pilihan dalam surat lamaran pekerjaan sebagai surat semi resmi salam pembuka tentunya dengan kata-kata dengan hormat, tidak boleh yang lain, dengan hormat. Kemudian pembuka, nah ini contoh pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Tepat pilihan kata jika kalimatnya itu mengena pada sasaran. Pada pembuka yang biasanya dibuat ketika seseorang menulis lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media cetak mungkin atau media sosial yang lain. Maka ketepatan pilihan kata atau pilihan kalimat yang dibuat sebagai pembuka surat sebagai berikut contohnya. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas pada tanggal titik-titik tentang pengumuman penerimaan karyawan misalnya. Nah itu berarti ketepatan pilihan kata atau diksi. Kemudian contoh lain pada penguatan tadi, pada argumen. Ada kalimat begini, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Nah, kalimat ini tepat pilihannya. Jadi bukan dengan ini saya lampirkan. Kalau sesuatu yang dilampirkan, pilihan kata yang tepat adalah bersama. Berarti surat itu disertai dengan kelengkapan. Makanya pilihan kata yang tepat adalah bersama. Kemudian ketepatan pilihan kata pada saat Anda menutup surat, misalnya, demikian permohonan saya. Nah, kata saya itu benar, karena apa? Surat lamaran ini yang menulis adalah pribadi. Jadi tidak dibenarkan kalau kalian memilih kata kami. Nah, kalau kata kami berarti jamak. Padahal ini yang menulis pribadi, maka penulisan atau pilihan kata yang benar adalah demikian permohonan saya. Nah itu. Kemudian dengan harapan Bapak atau Ibu mempertimbangkan surat lamaran ini. Nah, dengan harapan Bapak Ibu, kita menyebut pemilik perusahaan Bapak atau Ibu karena kita tidak tahu, perlu dituliskan, tidak tahu apakah pemilik perusahaan itu laki-laki atau perempuan sehingga dua-duanya perlu dituliskan. Demikian permohonan saya dengan harapan Bapak atau Ibu mempertimbangkan surat lamaran ini. Itu pada kalimat penutup dalam surat lamaran. Atau bisa pula pilihan katanya berbeda lagi, boleh. Besar harapan saya Bapak atau Ibu mempertimbangkan surat lamaran ini. Nah, seperti itu. Ini pilihan kata yang tepat. Mungkin kalian pernah membaca surat yang penutupnya begini. Demikian surat ini dengan harapan Bapak Ibu mempertimbangkannya. Nah, mempertimbangkannya. Nah, nya berarti ini kurang tepat. Nya itu kata ganti orang ketiga. Atau kadang-kadang kalian memilih kalimat atas perhatiannya. Nah, ini juga kurang tepat. Karena nya itu orang ketiga. Padahal dalam surat itu komunikasi antara orang pertama dengan orang kedua. Maka yang benar atas perhatian ibu atau bapak, bukan atas perhatiannya. Nah, seperti itu pilihan kata, ketepatan dalam pilihan kata. Yang berikutnya kebenaran dalam keefektifan struktur. Kebenaran dan keefektifan struktur. Kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu harus benar, harus efektif. Keefektifan kalimat dalam surat lamaran sangat penting agar surat lamaran tersebut dapat dipahami oleh pembaca atau penerima surat. Efektif di sini artinya apa? Yaitu
menghindari kalimat-kalimat panjang dan berbelit-belit, menggunakan kata dan istilah yang lazim atau umum dipakai, tempatkan tanda baca dengan tepat, gunakan ejaan yang benar sesuai dengan kaidah, dan cermati cara penyusunan surat yang baik. Itu kebenaran dan keefektifan struktur. Jadi jangan sampai kalimatnya panjang, bertele-tele, berbelit-belit, kemudian menggunakan kata istilah yang tidak lazim, tidak benar. Jadi yang benar, gunakan istilah atau kata-kata yang lazim atau yang sudah umum dipakai. Penggunaan tanda baca juga sangat penting. Kemudian ejaan, nah ini hati-hati kalian terhadap ejaan. Misalnya penempatan tanda titik, penempatan tanda koma, salam pembuka dengan hormat, koma, itu harus. Penempatan seperti itu yang dimaksud kebenaran dan keefektifan struktur. Ejaan yang benar, hati-hati, ejaan pemakaian huruf besar yang kalian gunakan. Terus jangan sampai dalam surat itu hal-hal atau kata yang mestinya tidak boleh disingkat. Misalnya yang, itu tidak boleh disingkat dengan YG, harus yang jelas. Nah itu harus diperhatikan. Makanya penulis surat lamaran pekerjaan harus cermat dalam membuat atau memilih kata, menggunakan ejaan maupun efektif. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi ini, nanti untuk lebih memperdalam atau lebih menguatkan kalian terhadap materi surat lamaran pekerjaan, sebelum kalian melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, kalian bisa menyaksikan video yang nanti akan ditampilkan. Sebuah video animasi tentang surat lamaran pekerjaan. Di situ lengkap mulai dari cara penyusunan, kemudian struktur bahasa dan sebagainya, konsepnya bisa kalian lihat dulu, kalian simak dulu videonya, baru kalian mengerjakan tugas.
apa? Yaitu kalian mencari iklan lowongan pekerjaan di media sosial, kemudian membuat surat lamar pekerjaan berdasarkan iklan lowongan tersebut. Surat lamaran yang dibuat disesuaikan dengan kualifikasi Anda. Artinya jika kompetensi kalian Anda adalah akuntansi, ya usahakan mencari surat lamaran di media sosial yang di situ dibutuhkan keahlian akuntansi. Misalnya yang program keahliannya teknik, ya usahakan itu sesuai dengan kualifikasi diri kalian. Surat lamar pekerjaan ditulis tangan, ya, ditulis tangan di atas kertas folio bergaris, tidak boleh diketik. Tugas diunggah di e-learning, penyelesaian tugasnya diberi waktu 3 hari. Nah, harapan kami nanti semua guru pengajar bahasa Indonesia setelah kalian mendengarkan, mengikuti, menyimak video ini, juga menyimak video pembelajaran surat lamar pekerjaan yang animasi itu, kalian lebih kuat, lebih paham tentang surat lamar pekerjaan, baru melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan kan bisa menyelesaikan. Tetap sehat, tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.